Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan menjelajahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Bayangkan kamu bisa melihat seluruh Indonesia dari atas. Apakah kamu tahu di mana hutan terluas ataupun laut terkaya di Indonesia? Hai, perkenalkan nama saya Tasya. Saya akan menjadi pemandu kalian dalam pembelajaran kali ini. Di video ini, kita akan mempelajari tentang persebaran sumber daya alam Indonesia. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu memahami persebaran dan wilayah-wilayah sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita langsung aja ke persebaran yang pertama, yaitu persebaran sumber daya kehutanan. Sumber daya kehutanan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 8 yang tersebar luas di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini tersebar di 4 pulau utama. Yang pertama ada di Pulau Papua, di Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Lalu yang kedua adalah hutan musim dengan karakteristik lebat di musim hujan dan meranggas di musim kemarau. Hutan ini tersebar luas di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah hutan hujan pegunungan. Sesuai dengan namanya, maka banyak terdapat di pegunungan tinggi yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Sulawesi, dan sebagian kecil ada di Kalimantan dan Papua. Yang keempat adalah hutan sabana. Hutan sabana ini yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan. Hutan sabana tersebar di Nusa Tenggara Timur dan yang paling luas ada di Pulau Sumba. Lalu yang kelima adalah hutan rawa. Hutan rawa yang menjadi habitat atau berkembangnya ikan. Hutan ini banyak tersedia di Pulau Sumatera, lalu Kalimantan, dan Pulau Papua bagian selatan. Yang keenam adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini tersebar luas di Papua bagian selatan, Sumatera bagian timur, dan di Kalimantan. Yang ketujuh adalah hutan gambut. Hutan gambut ini yang tersebar luas di 3 pulau utama, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah hutan lumut. Hutan lumut ini hutan yang tersebar di seluruh Indonesia yang ada pegunungan tingginya. Selanjutnya kita ke persebaran sumber daya kelautan Indonesia. Kita mengambil berdasarkan ELI atau Ekoregion Laut Indonesia. Ekoregion Laut Indonesia merupakan perwilayahan laut Indonesia yang ditetapkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Jadi, Ekoregion Indonesia ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian produktivitas sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ekoregion Laut Indonesia ini dibagi menjadi 18 bagian loh, di mana wilayah pertama dari Samudra Hindia sebelah barat, Pulau Sumatera, sampai dengan ekoregion ke-18 di wilayah Laut Arafura. Contohnya seperti pada ekoregion nomor 2, 4, 5. Wilayah tersebut bisa menjadi jalur pelayaran dunia, di mana jalur pelayaran tersebut yang melalui Selat Malaka. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk mempertegas tujuan pariwisata turis, maka pemerintah memprioritaskan 10 destinasi pariwisata. Yang pertama adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Lalu yang kedua adalah Tanjung Kelayan yang berada di Bangka Belitung. Yang ketiga Kepulauan Seribu yang ada di DKI Jakarta. Yang keempat Tanjung Lesung yang ada di Banten. Yang kelima Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Yang keenam adalah Bromo Tenggara Semeru yang ada di Jawa Timur. Yang ketujuh ada Mandalika yang berada di Nusa Tenggara Barat. Kedelapan Labuan Bajo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang ke-10 adalah Pulau Morotai yang ada di Maluku Utara.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang meliputi hutan tropis, mangrove, dan gambut di daratan, serta ekoregion laut dengan biodiversitas tinggi seperti Laut Sulawesi, Banda, dan Papua. Potensi pariwisata alamnya mencakup menyelam, konservasi megafauna, dan wisata budaya bahari. Pengelolaan berkelanjutan sangat penting untuk melestarikan kekayaan ini bagi generasi yang mendatang. Bersama kita bisa menjadi penjaga bumi untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah belajar bersama. Yuk jadi generasi yang peduli dan menjaga sumber daya alam Indonesia untuk masa depan kita semua.